Alhamdulillah, Alhamdulillahi khaliqil wujudi minal adam wa ja'alan nuri minal zulam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, dan yang terpenting adalah kesempatan kita sehingga kita bisa hadir pada Ramadan kali ini. Betapa banyak orang yang merindukan Ramadan tetapi tidak sampai pada Ramadan kali ini. Betapa banyak orang yang ingin i'tikaf di masjid tetapi terhalang dengan adanya wabah seperti saat ini. Kita sebagai orang-orang yang diberikan kesempatan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Salawat serta salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Dari alam kebodohan ke alam yang penuh peradaban, sehingga kita bisa merasakan bagaimana manfaat teknologi dan ilmu pengetahuan yang telah dibukakan nur oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita mengulang kaji, melihat kembali fungsi Al-Quran, bukan hanya sebatas bacaan yang kita baca sehari-hari, atau yang kita khatamkan pada bulan Ramadan yang mulia ini. Marilah sama-sama kita melihat fungsi Al-Quran sebagai salah satu sumber dari ilmu pengetahuan. Sehingga Al-Quran juga dikenal sebagai Al-Quran yang mempunyai kemukjizatan ilmu pengetahuan. Mari sama-sama kita melihat dan kita mentadaburi salah satu dari sekian banyak ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai Al-Quran sebagai sains. Kita bisa melihat salah satunya yaitu dalam surat Al-Mulk tentang aerodinamika atau tentang pesawat terbang yang lebih terkenal pada saat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbin ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka memperhatikan burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pengasih. Sungguh dia maha melihat segala sesuatu. Apa pertanyaan yang paling menimbulkan sains di sini? Di sini Allah coba memperhatikan kepada kita amsal-amsal atau contoh-contoh dari benda-benda atau makhluk yang diciptakan Allah. Di sini Allah memerintahkan kepada kita melihat kepada burung bagaimana dia bisa mengepakkan sayapnya. Apa yang timbul di sini secara aerodinamis? Di sini kita melihat bahwa bagaimana ketergantungan burung tersebut kepada perlunya udara.
bagaimana ketergantungan burung itu tentang angin yang ada di sekitar dia. Dan bisa dipastikan, jika tidak ada udara, burung tersebut akan jatuh secara otomatis. Hal ini yang kita rasakan. Bagaimana ketika yang pernah melakukan perjalanan udara, dengan tiba-tiba pesawat kita jatuh, drop secara tiba-tiba, kemudian sang pilot mengatakan bahwa terjadi kekosongan udara. Jadi di sini kita melihat bagaimana Allah menciptakan udara itu, walaupun tak terlihat, tetapi kita sangat butuh kepada udara tersebut. Bukan saja udara sebagai benda, bukan saja udara sebagai subjek, tetapi udara merupakan sumber kehidupan. Bayangkan saja saat ini, berapa botol oksigen, berapa tabung oksigen yang kita butuhkan hanya untuk mempertahankan kehidupan kita. Inilah salah satu fungsi Al-Quran sebagai media sains. Kita kembali lagi tadi ke ayat aerodinamika. Dari ayat ini, para ilmuwan muslim, salah satu adalah Firnas, salah satu ilmuwan yang berasal dari Turki, mengadakan riset bagaimana seekor burung itu bisa melayang-layang di udara. Yang diteliti di sini adalah salah satu faktor utama adalah adanya bentangan sayap. Semakin panjang sayap yang dibuat, semakin lebar sayap dibuat, semakin stabil dia di udara. Dalam suatu sejarah disebutkan, Firnas ini membuat satu uji coba dengan membuat sayap yang sangat ringan dengan bentangan yang agak lebar. Dia melakukan penerbangan pertama dari Turki di bagian Eropa ke Turki di bagian Asia. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, dengan izin Allah pada saat itu, Firnas satu-satunya orang yang melakukan perjalanan antar benua dari Eropa ke Asia. Dia sukses membuat bentangan sayap tersebut. Dia sukses terbang laksana burung dengan memperhatikan dari ayat-ayat tadi. Filosofi yang dibangun oleh Firnas pada saat itu adalah benar-benar dia melihat bagaimana elang dan burung camar bisa terbang dengan memanfaatkan angin di Selat Marmara. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini merupakan salah satu contoh kecil yang Allah berikan bagaimana Al-Quran itu bisa berfungsi sebagai sains. Di samping ada contoh-contoh lainnya. Misalnya dalam embriologi, kita bisa melihat bagaimana Allah menjelaskan proses pembentukan embrio sehingga lahirnya seorang manusia. Kemudian di dalam surat yang lain, Allah juga menyebutkan bagaimana regenerasi kulit itu bisa terjadi. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran sebagai mukjizat dalam ilmu sains. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya coba menghimbau kepada kita selaku muslim. Marilah kita membaca Al-Quran tidak hanya sebagai bacaan biasa yang kita khatamkan berulang-ulang, tapi bacalah Al-Quran dengan hal-hal beyond the Quran atau yang dibalik Al-Quran tersebut. Insya Allah dengan tadabbur mendalam, kita bisa mengulang kaji, kita bisa mengulang sukses story atau cerita-cerita sukses yang dibangun oleh
para muslim sebelumnya. Kita bisa melihat bagaimana peradaban yang dibangun di Cordova, di Irak, kemudian di belahan dunia yang lain, bagaimana para muslim menjadikan Al-Quran tidak hanya sebagai bacaan, tetapi mengkaji mukjizat ilmi di dalamnya. Bagaimana caranya kita supaya bisa mengkaji mukjizat ilmi ini? Salah satunya adalah belajar mendalam, mengetahui bahasa Arab, sampai kepada zuk-zuknya, sampai kepada hal-hal terkecil yang tersirat di dalam bahasa tersebut. Insya Allah dengan itu kita bisa mengembalikan lagi kejayaan peradaban Islam sebagaimana pada masa-masa dahulu. Insya Allah kita bisa mengetahui lagi bagaimana kehebatan Al-Kindi misalnya, kehebatan ilmu Al-Ghazali, dan kehebatan peradaban Islam lainnya dengan mentadabburkan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sains. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.